Secret Secret Admirer. Admirer ini salah satu novel pertama novel pertama saya yang Ya. saya tulis itu kurang dari seminggu. Serius nulis satu Iya, novel seminggu? itu kurang dari seminggu. Tapi ya itu abis itu sakit-sakit karena semalaman pagi, malam pagi ketemu lagi pagi. Jadi kayak begitu dulu. Dan itu tuh SMP. Jadi sama halnya seperti membaca, penulis juga penasaran gitu. Penasaran endingnya ini seperti apa gitu. Karena yang paling sering terjadi adalah kemampuan kita berimajinasi itu jauh lebih cepat ketimbang kemampuan kita menuliskan gitu ya. Sepakat. Jadi itu ini lebih liar di sini. lebih liar di kepala, tapi pernah nggak menulis dalam kondisi kayaknya sedih banget nih, tapi harus ditulis gitu kondisinya? pernah, tetapi itu menjadi sesuatu yang apa ya? Kan menulis itu sebagai terapi ya. Seharusnya tidak membuat kita menjadi lebih terbebani gitu ya. Kita lanjut di part kedua. Ini saya penasaran dengan 8 karya novel yang sudah dibuat oleh Devira ini. Jadi, aduh, saya ngelihat novel-novel ini kan kalau kita berbicara tebal dan segala macam kan sesuai betul-betul apa yang diinginkan penulis ya. Nah, ini ada 8 dari Remember Amsterdam, kemudian dan lain-lain, Somewhere in Paris, dan ke-8 itu Devira. Boleh nggak diceritakan ini? Menemukan ide cerita. Kalau mungkin para empu yang dulu membuat ini kan perlu bertapa dulu nih. Okay. Ada nggak ritual tertentu atau tiba-tiba aja muncul tuh langsung ketik dan segala macam? Oke, kita sebut dulu judulnya kali ya. Ya, per judul ya. Ini enaknya per judul. Iya, kalau sebenarnya bukan per judul, sebutin dulu judulnya karena hampir kalau untuk masalah penulisan cenderung sama sih ya. Mungkin yang pertama ya itu judulnya Secret Admirer ya. Secret Admirer ini salah satu novel pertama saya yang saya tulis itu kurang dari seminggu. Serius nulis satu novel seminggu? Itu kurang dari seminggu. Tapi ya itu abis itu sakit-sakit karena semalaman pagi, malam pagi ketemu lagi pagi. Jadi kayak begitu dulu. Dan itu tuh SMP ya, karena kita nggak ada kegiatan lain ya pada saat itu, juga fokus di komputer gitu. Karena kita terus terang tipikal yang penasaran juga sama cerita kita ini endingnya seperti apa gitu. Jadi bukan hanya pembaca yang penasaran. Iya, jadi kita juga karena mungkin memposisikan diri juga sebagai tokoh ya. Ayo, saya juga pengen nih cerita saya selesai gitu. Jadi sama halnya seperti membaca, penulis juga penasaran gitu. Penasaran endingnya ini seperti apa gitu. Karena yang paling sering terjadi adalah kemampuan kita berimajinasi itu jauh lebih cepat ketimbang kemampuan kita menuliskan gitu ya. Sepakat. Jadi ini lebih liar di sini. Lebih liar di kepala, tapi pada saat eksekusi itu agak ada aja kendala ya, ada obstacle di tengah jalan gitu. Betul. Itu Secret Admirer ya. Itu seminggu. Itu berapa halaman kalau kita? Kalau dulu tuh seminggu itu bisa 128 kali ya. Kalau nggak salah Secret Admirer itu 128 halaman. 120. Tapi itu yang pure yang dari saya ya. Kan itu mungkin belum mengalami pengeditan dari revisi dan sebagainya dari editor mungkin ya. Itu berbeda-beda gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua Show Me the Love with Mocha itu juga nggak lama ya, maksudnya 3 bulan. Biasanya memang cenderung 3 bulan sampai 6 bulan. Paling lama bahkan sebetulnya 6 bulan gitu ya. Itu juga seperti itu. Dan lalu ada yang namanya Satsujin dulu ya. Itu novel ketiga saya, dan itu percaya enggak endingnya saya dapat dari mimpi loh. Mimpi? Iya. Kalau empunya dulu bertapa, kalau saya waktu itu lewat mimpi gitu. Yang novel ketiga itu endingnya itu yang didapat. Endingnya itu dapat dari mimpi gitu. Maksudnya mungkin yang namanya penulis sih bingung juga ya memikirkan ending gitu. Apalagi ending itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana pembaca untuk keputusannya dalam membeli naskah kita yang lain gitu kan. Kalau dia nggak cocok dengan buku kita yang ini, pembaca males gitu untuk mencari buku kita yang lain gitu. Seperti itu. Itu Satsujin itu juga sekitar 3-6 bulan 3-6 bulan gitu. Nah, lalu ada lagi sebetulnya judulnya itu tapi di bawah pen name, nama pena. Karena genrenya berbeda dari genre ini agak-agak berbeda, keluar sedikit dari kebiasaan ya. Kalau saya sih cenderung mostly nulis romance. Tapi pada saat yang keempat ini saya coba ke misteri horor ya. Karena memang sebenarnya saya lebih menyukai genre horor ya. Saya lebih menikmati cerita-cerita horor gitu dan lebih mudah untuk menuliskan cerita-cerita horor itu sih. Kalau mungkin di nulis romance saya lebih banyak stuck gitu ya. Maksudnya saya menemukan ada beberapa titik saya stuck gitu. Bagaimana ya membuat yang cerita yang
yang romantis tapi tanpa banget gitu ya. Maksudnya nggak terlalu nggak terlalu bikin orang kayak enak gitu ya, saking aduh kayaknya gombalnya ini banget gitu ya. Kebangetan deh gombalnya gitu ya. Jadi gimana yang membuat itu cukup gitu, itu membuat cukup buat kita memutar otak gitu. Tapi memang kalau horor saya cenderung lebih dan keempat itu ya, novel keempat itu horor. Judulnya Marionette dulu. Marionette. Penerbitnya juga sudah berbeda dari 3 buku sebelumnya gitu ya. Lalu yang kelima, nah yang saya bilang tadi cukup lama vakumnya ya, dari 2009 ke 2013. 2014. 2014 ya. Jadi waktu itu cukup lama ya, karena mungkin pada saat S1 dulu ya lagi menyesuaikan dengan ritme pembuatan skripsi dan sebagainya gitu ya, ngejar-ngejar dosen pembimbing gitu ya, itu juga cukup menyita. Kegiatan menulis juga ya. Kegiatan menulis juga, cuman kan bayar riset sama fiction itu, tapi walaupun memang kesamaannya sama-sama riset ya, selalu ada riset. Selalu ada riset kan. Kelima itu cukup lama ya, vakum gitu, Somewhere in Paris gitu. Jadi baru diterima tahun 2013, dikontak nih sama Gramedia, editor Gramedia. Itu dikontak 2013, terbitnya 2014. Karena kita juga menulis butuh antrean ya, buku kita juga memiliki ada antreannya gitu. Tidak hanya buku kita yang terbit gitu kan. Dan banyaknya kan penerbit besar penerbit besar gitu. Jadi 2014. Tetapi kedepannya memang saya rasakan kalau udah tembus di satu penerbit, biasanya buku kedua dan selanjutnya lebih mudah gitu. Betul. Dan itu berurutan ya, prosesnya berurutan. 2014 Somewhere in Paris ini terbit, 2015 diikuti sama New York After the Rain, 2016 Remember Amsterdam. Ya, nah Remember Amsterdam juga menyenangkan sih menurut saya, salah satu novel yang cukup berkesan karena memang saya menyukai ceritanya dan saya menemukan banyak sekali kemudahan ya, nggak sulit pada saat menulis gitu ya. Ini yang lempeng aja ini termasuk ya. Bukan lempeng sih, maksudnya sesuatu yang saya juga antusias ketika menulisnya gitu, karena mungkin lebih waktunya pada saat itu lebih fleksibel ya, lebih fleksibel sampai akhirnya novel terakhir itu juga lumayan vakum ya, dari 2016 ke 2020. 2004 Iya, itu juga memang rata-rata hampir seperti itu gitu. Selalu ada momen kita vakum gitu. Biasanya ya menyesuaikan dengan ritme pekerjaan ya, seperti itu. Lalu terkait dengan proses penulisan gitu ya, bagaimana kita menemukan ide atau sebagainya. Saya tidak pernah yang benar-benar mencari cerita ya. Mas saya benar-benar tidak pernah yang benar-benar mencari cerita, dan beberapa orang gitu, mungkin beberapa penulis gitu kan berbeda-beda ya. Siapa tahu mereka mungkin bisa jadi tipikal yang berusaha keras untuk mencari sesuatu gitu ya, mencari sesuatu ide gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah benar-benar mencari, karena biasanya mereka datang dengan sendirinya. Oh gitu. Iya, ini bukan magis ya, tapi memang biasanya datang. Bagaimana cara mereka datang? Biasanya ketika mendengarkan lagu ya, ketika bertemu dengan orang. Percaya tidak ya, mungkin karena sudah lama menulis ya, sudah lama membuat karakter gitu ya. Ketika saya bertemu dengan seseorang gitu ya, cukup dengan melihat wajahnya saya bisa membuat cerita tentang orang itu. Bahaya ini. Enggak, itu serius. Jadi saya terbiasa gitu. Jadi melihat apalagi dia bercerita kan? Apalagi teman bercerita, wah langsung dapat itu karakter full. Iya, itu juga memang sesuatu yang sudah ya ini kelebihan lah ya, tidak semua orang memiliki ini. Jadi tahu aja gitu karakter yang seperti ini ya kan. Kadang-kadang juga kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau kita melihat orang, kita bisa melihat orang itu mungkin dia gelisah atau gugup atau dia seorang pemalu, itu juga sebenarnya bisa ya mungkin hanya ya writer staff aja sih sebetulnya itu ya, hanya kebetulan aja gitu. Itu walaupun mungkin dia tokoh di nyatanya mungkin berbeda, itu lain hal gitu. Tapi biasanya seperti itu. Kita kalau merasa sesuatu merasa menemukan ide itu biasanya kalau nggak dari musik, biasanya dari bertemu dengan orang atau melihat wajah atau foto aja. Pernah nggak temannya jadi ide cerita atau orang yang sangat dikenal, tapi dia nggak sadar bahwa dia ada di situ? Oh enggak ya? Nah, tidak pernah. Enggak, serius gitu. Enggak. Karena teman-teman saya juga tidak ada yang sensasional gitu ya. Maksudnya ya standar lah gitu ya, standar gitu. Seperti itu enggak sih, enggak pernah sejauh ini enggak pernah gitu. Nah, biasanya yang dari lagu dan melihat wajah seseorang itu muncul adegan-adegan nih. Jadi dia tuh kemunculan itu per adegan. Ada adegan tertentu gitu ya. Nah,
bagaimana cara saya menuliskan naskah itu ya berusaha untuk connectin the dots gitu. Jadi menghubungkan adegan yang ini dengan adegan yang ini. Oh iya, ini ada kelanjutannya seperti ini. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi tidak pernah benar-benar yang mengalami writer's block gitu ya, di tengah jalan tuh nggak tahu mau seperti apa, buntu sudah buntu, ya gitu. Enggak gitu. Biasanya kalaupun saya mengalami kebuntuan, saya akan kembali ke lagu yang yang saya dengar. Yang jadi inspirasinya itu ya. Dan percaya atau enggak, pada saat menulis saya bisa mendengarkan lagu itu secara kontinu. Jadi satu cerita ya dengan beberapa lagu gitu, saya akan membuat playlist sendiri dari naskah saya yang saya tulis gitu. Jadi jadi ide saya nggak akan kemana-mana gitu, karena karena kecenderungan penulis itu ya biasanya kalau sudah sedang menuliskan satu cerita, bukannya tidak mungkin ide yang lain itu muncul gitu. Betul. Jadi salah satu yang bisa saya lakukan adalah membatasi itu dengan memutar-mutar lagu yang sama sampai saya bertemu dengan endingnya. Seperti itu. Cukup unik ini. Itu kalau saya mungkin penulis yang lain itu berbeda ya. Jadi untuk menjaga agar ini istiqomah alurnya satu aja benar-benar gitu kembali ke jalan yang benar, alurnya tetap di situ gitu kan. Biasanya dengan memainkan lagu yang sama seperti itu. Pernah nggak menulis ketika menulis sebuah novel ini tiba-tiba kayaknya ini tidak mau kita stop dulu nih, berlanjut ke buku yang lain? Oh, itu selalu ada gitu. Karena yang namanya ide itu kan muncul setiap saat gitu ya. Ide itu selalu muncul setiap saat. Kita mendengarkan musik yang berbeda juga bisa jadi memunculkan ide. Saya bertemu dengan orang lain juga bisa memunculkan ide yang berbeda lagi, tetapi selalu komitmen. Nah, itu dia pentingnya. Saya biasanya nulis di note ya. Ketemu sama ini gitu, kayaknya begini, buat kerangka atau minimal premis gitu ya, premis gitu. Kadang bukan hanya muncul adegan ya yang dimuncul di kepala saya, kadang-kadang juga berupa dialog gitu ya. Oh, dialognya oke nih gitu. Apalagi penulis ya, memang kami identik dengan diksi gitu ya. Jadi selalu dicatat seperti itu. Jadi kalau ada waktu mungkin setelah menyelesaikan satu naskah, ya akan dilanjutkan dengan naskah berikutnya seperti itu. Ya, jadi bisa jadi satu buku belum selesai tapi ada menggarap yang berikutnya, pernah nggak? Enggak, biasanya cukup tahu kemampuan diri, tahu diri lah ya, maksudnya tahu kemampuan diri. Selesaikan satu buku dulu baru yang lain. Kalau hanya sebatas catatan mungkin itu jelas, supaya nggak lupa ya, supaya nggak lupa gitu. Selingan biar nggak hilang gitu. Ini idenya. Karena memang ya itu harus komitmen menjelaskan satu tulisan gitu. Udah berapa kali memang kejadian penulis memang seperti itu ya, kita ide banyak seperti itu. Tetapi di tengah jalan harus biasanya kita tampung dulu idenya. Iya, ini diinventarisir dulu banyak-banyak, nanti ada waktu tinggal ditarik. Dan terkait jeda tadi ya. Ya, jeda. Berapa lama? Jeda gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang pada saat mengalami writer's block itu misalnya jeda dulu ya untuk melakukan kegiatan yang lain gitu. Kalau saya tipikalnya yang mungkin jarang ya untuk writer's block gitu. Biasanya saya mengalami yang namanya dilema itu setelah menyelesaikan satu naskah gitu. Kira-kira editor saya tertarik nggak ya sama naskah ini? Kira-kira suka nggak ya? Gitu ya. Pembaca saya bisa menerima nggak ya dengan ending seperti ini? Dihantui gitu. Terus seperti itu. Iya, justru itu yang menghantui kita gitu. Tetapi kembali di awal ya, stop pleasing every reader gitu ya. Nggak setiap pembacamu itu berbeda-beda gitu. Setiap buku tuh memiliki pembacanya masing-masing gitu ya, ibaratnya. Terus itu juga menjadi terkait jeda tadi itu biasanya di akhir penulisan naskah gitu ya, kalau udah tamat itu saya nggak garap lagi. Jadi kadang-kadang satu naskah itu saya biarin dulu gitu ya. Saya nggak langsung kirimkan ke penerbit ya, maksudnya nggak kirimkan langsung ke editor gitu. Biasanya kami berkorespondensi melalui email ya. Biasanya enggak, itu saya taruh dulu, simpen dulu, karena kita masih terhubung dengan cerita itu ya istilahnya. Ada yang belum selesai nggak? Itu bukan masalah tentang selesai. Jadi pada saat kita menulis itu kita kan terhubung sepenuhnya dengan cerita itu ya. Jadi kita tidak tahu kelebihan dan kekurangan cerita kita karena kita masih terhubung. Kan sesuatu itu jauh lebih jelas ketika kita berada di luar ya. Kita hanya sebagai pengamat itu jauh lebih mudah gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi biasanya saya stop dulu nulis gitu ya, simpan dulu biasanya sebulan 2 bulan.
kita baca lagi. Nah, pada saat membaca lagi tuh biasanya itu kita sudah tidak terhubung secara penuh ya, seperti kita baru menuliskan gitu. Dan kita di situ lebih ke pembaca. Jadi kita bisa lebih netral lah ya. Maksudnya kita lebih subjektif, lebih objektif gitu. Ya. Terhadap tulisan apa yang harus kita hilangkan gitu, apa yang harus kita tambahkan gitu, untuk memotong-motong cerita gitu seperti. Karena kita harus membuat cerita itu ringkas ya, tidak berarti bagaimana. Karena mempengaruhi juga dengan harga buku ya. Betul. Mas ya, kalau cerita panjang otomatis kan membutuhkan banyak kertas gitu ya, lalu halamannya tebal tadi gitu, itu juga mempengaruhi harga penjualan buku gitu. Betul. Seperti itu sih sejauh ini ya, maksudnya saya mengalami jeda itu simpan dulu gitu. Dan biasanya menulis novel yang lain. Novel yang lain. Ini ternyata caranya ya. Jadi melepas dulu ini dari kan ikatan batinnya baru selesai nih, hangat banget ini, kayaknya masih seminggu 2 minggu. Betul, masih ya. Masih gitu. Jadi caranya adalah lepaskan deh dulu, nanti kembali lagi membaca, tapi sebagai pembaca. Sebagai pembaca. Karena memang pada saat menulis itu kita harus memposisikan diri kita sebagai pembaca juga ya. Itu penting. Kalau saya sering diundang sebagai narasumber juga biasanya selalu ditanyakan bagaimana sih menulis karakter gitu yang baik gitu. Pada dasarnya satu sih, memanusiakan tokoh kita aja. Memanusiakan tokoh kita gitu ya. Ya maksudnya kita juga harus memahami bahwa yang namanya tokoh itu kan tidak semuanya harus sempurna. Tidak semuanya sempurna. Selalu kita buat ada celahnya gitu. Ya karena kita berusaha untuk memanusiakan tokoh kita ya. Dan bagaimana caranya memposisikan diri kita sebagai tokoh itu. Iya. Seperti itu. Ini bagi Devira ini karena ya udah 8 karya novel, jadi sesuatu hal yang biasa menurut saya untuk menciptakan hal-hal karakter tadi ya. Betul. Nah, kalau kuantitas masih mungkin ya relatif masih standar lah ya 8. Tetapi kalau 8 itu kualitas menulisnya itu. yang penting itu kualitas menulisnya. Betul. Itu 22 tahun dan itu cukup berdarah-darah mengasah saya lah ya. Mengasah. Jadi sampai sangat luar biasa. Ini ke depan ini, kalau ada waktu dekat ini mau menulis lagi, jangan-jangan sudah ada? Saya selalu menulis ya, Mas ya. Jadi tidak pernah terlewat satu hari saya itu tanpa menulis, karena menulis sudah menjadi kebutuhan bagi saya. Kalau dulu itu masih milih-milih mau nulis itu hanya pada saat malam gitu ya. Itu kalau biasa nulis itu pada saat malam hari gitu, di saat semuanya sunyi gitu ya, hanya kita dan berdialog dengan diri kita sendiri gitu. Momen khusus lah ya. Dulu memang membutuhkan momen khusus gitu, karena ya itu dia, karena sekarang kan orientasinya menulis itu sebagai kebutuhan ya. Jadi kapanpun gitu, ketika kita merasa ingin menulis, yang saya lakukan adalah saya menulis gitu. Kapanpun itu bisa siang, sore, kapanpun di depan layar aja. Tidak harus di depan laptop juga, kadang-kadang saya catat juga di note ya. Yang penting tidak kehilangan premis aja, sesuatu yang ingin dituliskan seperti itu. Itu paling sering seperti itu ya, menuliskan dulu gitu. Dan apalagi tadi terkait dengan mungkin dalam prosesnya ya Mas ya. Proses nulis. Beberapa penulis selalu menanyakan bagaimana untuk membuat cerita yang baik gitu. Biasanya mudah sih. Setiap penulis itu mungkin diawali dengan kerangka pemikiran, kerangka cerita dulu ya. Kerangka cerita itu mungkin di awal itu penting gitu ya. Tapi ketika sudah terbiasa, memang kita sudah tidak membutuhkan itu lagi. Jadi kalau dulu kita membutuhkan kerangka cerita, kalau saya dulu membutuhkan kerangka cerita Mas ya, supaya tidak keluar dari alur itu. Tetapi semakin kesini gitu, saya menyadari bahwa saya cukup menempatkan tokoh-tokoh saya aja gitu, dan lihat bagaimana mereka berinteraksi, dan itulah yang saya tuliskan gitu. Jadi lebih menemukan surprise aja gitu ketika tokoh ini ditempatkan pada scene ini, seperti apa interaksi mereka. Nah itu yang membuat saya menemukan cara untuk menuliskannya. Dapat surprise aja dari tokoh-tokoh sendiri gitu. Dari tokoh sendiri dapat surprise. Iya, kita menempatkan tokoh-tokoh itu dalam satu situasi gitu, dan kita melihat bagaimana mereka berinteraksi. Seperti itu. Saya membayangkan kita sebagai pembaca gitu kan. Betul. Ini penulisnya aja bisa seperti itu gitu. Kadang dapat surprise sendiri ketika. Karena pada dasarnya ya, pada saat untuk bisa sedikit menyentuh hati pembaca itu adalah kita harus menjadi pembaca untuk tulisan kita sendiri. Ketika kita ketika kita merasakan pada saat kita menulis, saya merasa tulisan saya ini kok males ya gitu ya. Kadang-kadang kan di tengah jalan ada ya momen-momen seperti itu gitu. Saya cukup males nih melanjutin ini, aduh cerita ini kok begini ya gitu. Jadi kalau saya saya sebagai penulisnya aja bisa berpikir seperti itu, apalagi pembaca saya gitu. Jadi
kita bisa melihat apa namanya tulisan kita itu menarik itu pada saat kita menuliskan gitu ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Kalau menulisnya itu santai dan saya merasa fun gitu ya. Ketika menulis itu biasanya tanggapan pembaca juga lebih fun, lebih enak untuk didengar gitu. Pernah nggak menulis dalam kondisi kayaknya sedih banget nih, tapi harus ditulis gitu kondisinya? Pernah, tetapi itu menjadi sesuatu yang apa ya? Kan menulis itu sebagai terapi ya, seharusnya tidak membuat kita menjadi lebih terbebani gitu ya. Kalau saya saya tipikalnya seperti itu. Menulis sebagai terapi seharusnya itu tidak menjadi sesuatu yang membebani gitu ya. Tetapi ketika saya merasa itu penting untuk ditulis, biasanya saya hanya menuliskan highlight-highlightnya aja. Saya tidak akan pernah menulis apa namanya, memaksakan diri saya gitu menulis dalam keadaan yang apa ya, tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi biasanya menulis pun itu hanya sebatas highlight aja gitu ya. Tidak benar-benar karena tetap akan kita koreksi gitu. Betul. Jadi karena memang sebagai terapi soalnya tuh Mas. Jadi yang penting nulis dulu aja gitu ya. Tidak masalah. Kadang-kadang memang apa namanya, suasana hati itu juga cukup mempengaruhi kita gitu ya. Biasanya seperti itu. Kalau sudah menjadi terapi itu ya untuk lebih merasa tenang memang dengan menulis. Tetapi perlu diingat juga gitu ya, kita tidak bisa memaksakan diri untuk menulis. Tahulah kapan untuk selesai ya. Yang paling tahu adalah penulis. Betul. Karena deadline itu sebetulnya editor tuh jarang memberi kita memberi penulis itu deadline itu jarang. Ya biasanya deadline itu adalah komitmen kita yang kita bangun sendiri. Itu kapan ingin menyelesaikan naskah. Ini sejak awal di part 1 tadi Vira ini memang menyatakan itu komitmen. Jadi itu yang ditanam ketika mau mulai. Kapan harus buku ini selesai, kemudian ketika stuck dan macam-macamnya selalu dikembalikan ke komitmen dan tujuannya, betul. Ya, nah ini sangat luar biasa. Kedepan pun kalau saya melihat fenomena teknologi digital saat ini, Vira, kemudian apa ya, kemampuan orang saat ini untuk menulis dan segala macam, memang ada kemampuan yang menurun menurut saya. Ini menurut saya, pandangan saya. Karena dengan media saat ini kita betul-betul dimanjakan untuk menonton, mendengar. Jadi kita itu lebih banyak menjadi ya penikmat, kalau saya katakan, penikmat bacaan. Nah, di tengah situasi seperti ini, apa kiat-kiat kira-kira untuk memancing adik-adik kita yang lain, Pirani, untuk ya ayo menulis gitu? Kalau untuk saya pribadi itu karena memang dari kecil ya, kita harus melihat dulu nih lingkungan. Biasanya yang paling awal tuh membentuk kebiasaan kita itu dari lingkungan ya. Kalau dulu memang saya terbiasa membaca gitu ya, itu membuat saya sebagai penikmat bacaan gitu. Tetapi yang namanya passion itu biasanya ditemukan di tengah jalan gitu ya. Kadang-kadang orang itu tidak tahu potensi yang dia miliki sampai ketika dia menemukan potensinya gitu. Sama seperti pada saat dulu saya sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi penulis ya. Tidak kesana waktu itu pemikirannya gitu. Bagaimana caranya saya ingin membaca gitu sampai muncul pertanyaan gitu. Saya ingin menulis membaca sesuatu yang orang lain belum pernah baca gitu. Saya ingin menulis sesuatu yang orang lain belum pernah baca gitu. Ya, itu di situ itu satu momen ya. Seperti itu dulu. Jadi sulit kita untuk bukannya tidak bisa ya, tetapi setiap orang itu memiliki passionnya masing-masing. Kita harus mengingat itu ya. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk kamu harus menulis nih, kamu harus menulis gitu. Setiap orang memiliki passionnya masing-masing gitu. Dan biasanya gitu ya, yang perlu kita lakukan adalah memberikan buku-buku yang bisa memanjakan mereka gitu ya, memotivasi mereka untuk menulis. Biasanya seperti itu. Karena itu kapasitas kami sebagai penulis gitu ya. Bagaimana cara membuat cerita yang menarik gitu ya, mendorong orang lain terinspirasi untuk menulis gitu ya. Sebenarnya tidak harus menjadi penulis juga, minimal jadi pembaca yang membeli buku kami lah ya, buku kita pembaca gitu. Dulu ya. Pembaca dulu dan membeli buku saya gitu kan istilahnya gitu. Betul. Membeli buku kita itu juga udah apa ya istilahnya udah ya apresiasi sebuah apresiasi ya, sebuah inilah apa namanya bisa dibilang buat bagi kita sendiri anugerah gitu ya, dapat pembaca juga satu juga. Kalau dulu gitu satu pembaca dia ada yang suka syukur gitu ya. Kalau dulu gitu, tapi kalau sekarang kan orang-orang sudah mulai mengenal tulisan kita gitu ya. Jadi ketika kita bisa memberikan menyediakan satu bacaan yang menarik bagi mereka juga sudah dengan sendirinya ketika ada buku baru mereka otomatis mengikuti. Biasanya per bagian-bagian ditunggu. Biasanya kan ditunggu buku berikutnya gitu kan. Bahkan kadang-kadang ini juga sih ya, kadang-kadang ngerasa juga gitu.
Oh, baru-baru inget gitu ya ketika, aduh ya juga ya udah lama juga nih ya nggak nerbitin buku gitu. Jadi itu memotivasi kita untuk menyelesaikan naskah gitu ya. Saya sebagai penulis gitu. Biasanya ketika ada pembaca bilang bertanya gitu, kapan nih Kak keluarin buku lagi gitu. Aduh ada cerita baru nggak Kak gitu. Itu juga menjadi motivasi kita ya, motivasi saya sebagai penulis gitu untuk bagaimana caranya bisa memberikan menyalurkan menulis novel yang baru. Gitu. Itu jadi atmosfernya itu seolah-olah ini nggak putus kan? Iya. Orang membaca lagi ada gitu. spirit. Karena kalau dibilang cerita selalu ada gitu. Karena ide tuh banyak gitu ya. Ide cerita selalu banyak gitu. Tetapi kadang-kadang memang kita juga mempersulit diri dalam artian kadang-kadang ya ritme pekerjaan gitu ya. Kita harus mengingat bahwa menulis kan terlebih saya ya mungkin menulis bukan saya, orientasi saya bukan menjadikan menulis itu sebagai profesi gitu. Jadi kan ada profesi utama juga yang harus kita dahulukan gitu kan. Jadi bagaimana caranya dengan mencuri-curi waktu bisa tetap produktif seperti produktif itu. Di bidang memang menjadi amanah dan produktif juga menjadi hobi sangat luar biasa. Dan kita masalahnya kalau saya sih prinsipnya bagaimana caranya membuat seimbang aja gitu. Ketika saya menulis itu artinya saya berhubungan dengan diri saya sepenuhnya gitu. Sementara ketika saya menjalankan profesi utama saya sebagai dosen, saya berhubungan dengan banyak orang, itu artinya saya dengan orang lain gitu. Jadi kalau ada yang berat sebelah itu kan rentan stres ya. Jadi bagaimana mengimbangi itu aja sih sebetulnya. Dan kalau dia stres itu menulis. Betul. Ini yang sangat luar biasa di Dek Vira ini. Jadi healingnya adalah dengan menulis. Ini sangat keren. Ini harapan saya. Muncul karya-karya berikutnya dan yang ditulis tidak dalam keadaan stres ya maksudnya. Dan memang menulisnya harus dalam keadaan fun ya, betul, happy. Kemudian kalaupun dalam keadaan stres itu hanya outline. Hanya highlight aja. Highlightnya aja yang ditulis gitu. Berikutnya muncul karya-karya novel yang akan menarik bagi setiap pembacanya dan harapan saya semoga ada yang menjadi film. Ya mudah-mudahan. Tapi kalau untuk ingin difilmkan ya mungkin kita tidak juga tahu. Ya mungkin kalau setiap penulis pasti itu mungkin menjadi salah satu pencapaian terbesar ya. Betul. Tapi kalau saya pribadi sih karena memang tipikalnya pada saat menulis pun itu sudah seperti film ya. Cerita itu sudah berputar seperti film gitu di kepala saya gitu. Jadi tidak terlalu menuntut masing-masing. Malah yang menuntut menjadikan film adalah pembaca saya. Seperti itu. Ini pun menjadi harapan saya. Jadi ketika sebuah filmnya itu berdasarkan novel. Oh iya sih sebenarnya. Vira Sapitri. Wah, ini memungkinkan gitu ya. Tetapi saya juga kan selain menulis novel juga menulis skenario juga ya. Maksudnya sedang mendalami ya. Mungkin tidak selihai dalam menulis novel, tetapi saya juga berusaha untuk menulis dalam bentuk prosa yang berbeda gitu ya dalam skenario gitu. Coba gitu. Memang kalau untuk film justru saya tidak ingin diangkat dari novel saya ingin membuat film dengan screenplay sendiri gitu. Gitu. Jadi udah banyak nyimpan naskah juga, cuman mungkin belum sepede menulis novel ya karena kalau untuk skenario sendiri saya baru nulis itu sekitar baru 8 tahunan gitu. Dan itu juga masih dalam bentuk draft gitu ya. Hanya teman-teman hanya teman-teman yang senang film aja yang tahu gitu. Bukan belum seberani, belum senekat untuk mempublish atau untuk membawa ke PH gitu kan, belum ke sana. Belum pede. Belum pede. Berikutnya ini. Nah, dari sangat membanggakan ini untuk untuk penulis-penulis kita yang ada di Nusa Tenggara Barat. Ini ternyata produktif dengan style masing-masing ya. Style masing-masing, membawa cerita masing-masing. Ini juga tergambarkan dari baik Vira Sapitri yang sudah menulis 8 buku, 8 novel. Ini berikutnya mungkin kita harapkan akan muncul lagi dan memang semua dalam proses. Ini inspirasi buat adik-adik kita. Semoga banyak yang bisa mendengar bahwa menulis itu seperti tadi udah digambarkan, tergantung mau dibawa kemana. Yang penting tahu karakter juga. Ya, karena cerita satu dua penulis itu ceritanya kadang sama, tetapi ketika kita sudah memiliki karakter penulisan kita sendiri, itu akan yang membuatnya lebih istimewa gitu ya. Karakter itu tercipta saya yakin dengan sekian jumlah buku. Sekian jumlah buku dan sekian lama menulis.
selalu sekian lama menulis. Ini selalu kembali ke jam terbang. Ditempa Ya, penempaannya ini bukan hal yang biasa. Masing-masing memiliki cerita. Oke, sukses Devira dengan kegiatan menulisnya. Semoga banyak memberi inspirasi. Amin. Ditunggu karya-karya berikutnya. Ini karya filmnya ini. Semoga ini karya filmnya. Selanjutnya. Ya, proyek selanjutnya. Proyek selanjutnya ini lebih mengarah ke film dan ya novel akan tetap jalan penulisan bukunya ya. Oke, sukses sekali lagi. Terima kasih sudah mampir. Sama-sama. Di Yes Podcast. Sama-sama. Oke, demikian sahabat Yes Podcast yang bisa saya bahas. Inilah kegiatan-kegiatan menulis. Ternyata di NTB sangat luar biasa kita memiliki kekayaan penulis buku kita. Semoga menjadi inspirasi untuk yang lain-lain. Bukan hanya kita hanya melihat Andrea Hirata dan lain-lain gitu. Ternyata kita punya di sini ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.